karena untuk teori minggu apa pas puasa kemarin sudah kita kita selesaikan, sehingga hari ini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Jadi yang ini mau silakan dibuka di slide apa namanya 15 ya, slide 15 itu exercise 15 strip 2 ya. Ini adalah pembentukan persekutuan atau partnership. Itu saya bacakan ya soalnya. Ini ada dua orang yang ingin membuat persekutuan baru ya. Itu namanya Tom dan Julie membentuk kemitraan. Ya, kemitraan di sini maksudnya partnership ya. Partnership ini kalau di bahasa Indonesia kan memang kemitraan, tapi kalau di bahasa Indonesia kan sesuai dengan kaidah yang berlaku itu namanya persekutuan ya. Atau kalau di Indonesia bentuk persekutuannya itu bisa firma, bisa CV ya. Jadi Tom dan Julie membentuk persekutuan konsultan manajemen pada 1 Januari 2008. Nilai wajar dari aset bersih yang ditanamkan oleh masing-masing mitra atau masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Jadi ceritanya ini si Tom dan Julie ini masing-masing itu apa namanya menyerahkan begitu ya, menyerahkan beberapa asetnya dia. Seperti Tom ini dia menyerahkan kas, ya, piutang, kemudian peralatan kantor, perlengkapan kantor ya. Tapi dia tidak menyertakan tanah, tapi dia di situ dia juga memiliki hutang usaha. Ya, kalau kita lihat dari sini berarti Tom ini sebelumnya dia juga memiliki perusahaan. Ya, memiliki perusahaan di mana transaksi terakhirnya itu dia memiliki kas, memiliki piutang, memiliki peralatan kantor dan memiliki perlengkapan kantor serta utang usaha. Sedangkan Julie dia juga memiliki usaha juga. Ya, si Julie ini juga memiliki usaha juga. Dia menyertakan atau apa istilahnya ya, memberikan semua asetnya itu berupa kas ya, kas, kemudian piutang, kemudian peralatan kantor. Dia tidak memiliki perlengkapan ya, tapi dia memiliki tanah ya senilai $30.000, kemudian punya utang usaha 5.000 dan punya mortgage payable atau utang utang mortgage atau utang properti ya. Itu sebesar 18.800. 18.800. Kemudian selama tahun itu ya mungkin sebelum sebelum digabung nih ceritanya ya. Tom menarik $15.000 dan Juli menarik $12.000. Laba bersih untuk tahun 2008 adalah 50.000 yang akan dialokasikan berdasarkan investasi modal bersih awal. Jadi ceritanya ini mereka ingin bergabung menjadi satu usaha baru ya, namanya apa namanya persekutuan ya baru. Nah, kemudian sebelum bergabung ini si Tom dan Julie ini mengambil uangnya terlebih dahulu. Jadi istilahnya itu prive ya, prive atau pengambilan uang pribadi yang dilakukan oleh Tom sebesar 15.000 dan Julie sebesar 12.000. Kemudian kita buat jurnal ya. Karena si Tom ini dia menyerahkan kas piutang, perlengkapan kantor dan peralatan serta utang apa namanya usaha, maka dibuatlah jurnal seperti ini. Ini jurnal yang membuat adalah partnershipnya ya atau mitra apa persekutuan yang baru. Jadi persekutuan baru ini membuat jurnal masuknya Tom dengan membuat jurnal seperti itu. Jadi cash 13.000, kemudian account receivable 8.000, office supplies 2.000 dan office equipment 30.000 serta kreditnya adalah account payable 2.000. Nah, itu sisanya dimasukkan ke Tom Capital atau modalnya Tom ya. Tom. Ini untuk jurnal yang pertama. Jadi jurnal pertama untuk mencatat masuknya Tom ke dalam persekutuan.
Kemudian masuknya Juli ini juga dibuat jurnal, ya. Karena ini kan bergabung dua orang ya, Tom dan Juli. Juli juga dibuat jurnal. Jurnalnya adalah kas, piutang dagang ya, kemudian office supplies atau apa namanya, perlengkapan kantor ya, kemudian land atau tanah sebesar 30.000, serta kreditnya ada account payable, ada mortgage payable, serta di situ tertulis Juli Capital itu 25.000. Jadi ini adalah jurnal masuknya Juli ke dalam persekutuan. Kemudian karena tadi disepakati bahwa kedua orang ini mengambil uangnya dulu sebelum usahanya itu berjalan, ya jadi kan kalau nggak salah tadi si si Tom kan menarik uangnya ya sebesar 15.000 dan si Juli menarik uangnya 12.000. Sehingga ini kalau di dalam bahasa akuntansinya itu privé, ya privé. Kalau di Indonesia ya privé, tapi kalau dalam istilah apa namanya, istilah bahasa Inggrisnya itu drawing ya. Dan ini Tom drawing pada kas itu 15.000 dan Julie Capital pada kas itu 12.000 itu ya. Kemudian setelah kita membuat dua catatan ini, kemudian dibuat summary-nya ya, dibuat summary-nya atau dibuat kayak semacam ringkasan ya, ringkasan selama 1 tahun tadi dikatakan dalam selama 1 tahun perusahaan mendapatkan keuntungan kan sebesar 50.000 kan, keuntungan sebesar 50.000 sehingga ini bisa dialokasikan ke apa namanya, eh, apa di debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi atau income summary, kreditnya Tom Capital 33.553 dan Julie Capital 16.447. Ya mungkin ada pertanyaan-tanya Pak, ini pembagian 333 dan seterusnya tadi sama 57 itu dari mana? Nah, itu dilihat dari total ininya aja. Total apa itu namanya? Persentase yang dibuat oleh Tom Juli ya. Yang tadi di apa namanya? eh, dicatat di sini ya. Ini kalau Tom itu berapa tadi ya? Tom itu 51.000 dan Juli adalah 25.000. Jadi kalau kita tambahkan ya 51 ditambah 25 ya. Coba kita buat 51 ditambah 25 itu 76. Nah, sekarang 51 dibagi 76 itu ketemu 67, sekian persen dan 25 dibagi 76 25 apa 20 ini di bentar, bentar. 25 dibagi 76 itu ketemu 32,8% atau 33% lah ya gitu ya 33%. Nah, nanti dari bonus 50.000 ini dikalikan ya, bonus 50.000 tadi ini dikalikan, sebentar, tadi ya kita kalikan, maka sebentar, kali 50.000. Nah gitu ya. Jadi kalau kalau apa namanya tadi 76, sekian itu Anda kalikan dengan 50.000 itu akan ketemu punyanya Tom itu adalah 33.553. Kalau Juli Capital itu 0,32,89% dikalikan dengan 50.000 itu ketemu 16.444, 447. Jadi alokasi Tom dan Juli ini berdasarkan persentase kepemilikan atau persentase modal. Jadi dikatakan bahwa modalnya si Tom 51.000 dan modalnya Juli adalah 25.000. Nah, kalau 51.000 itu dibagi dengan 76, nah itu ketemunya tadi sekitar 64, sekian persen lah. Ya, 66 atau 66, maaf, 66, sekian persen. Nah, 66, sekian persen itu kalau dikalikan 50.000 ketemu 33.553. Ya, sedangkan Juli itu tadi
Kalau kita bagi ya 25.000 ke pemilik apa namanya modalnya si Juli dibagi dengan total modal 76 ya. Maaf 67 ya. 67 maka ketemu 32,89%. Kalau dikalikan 50.000 ketemu 16.447. Nah, itu cara pembagian apa namanya alokasi laba ya berdasarkan persentase modal yang disetorkan. Nah, kemudian walaupun tadi di awal ya kita buat jurnal drawing ya atau jurnal pengambilan pribadi, tetap di akhir tahun ya di akhir tahun Tom harus membalik jurnalnya ya. Tom maupun Juli ini juga membalik jurnalnya. Jadi jurnalnya di akhir tahun yang pertama adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah Tom Capital dan Juli Capital, sedangkan yang eh, pengambilan pribadi si Tom, maka Tom Capital pada Tom Drawing, sedangkan yang Juli itu Juli Capital pada Juli Drawing ya. Jadi itu adalah jurnal untuk menutup apa namanya transaksi selama 1 tahun ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang tanyakan terkait dengan soal yang pertama ini masuknya dua anggota persekutuan, namun masing-masing sebelumnya memiliki usaha, ya, sehingga dia tidak hanya modal saja yang diberikan, tapi lengkap ada kas, ada piutang, ada persediaan, ya macam-macam itu tadi. Silakan kalau ada yang tanyakan. Pak Putri, Pak. Ya silakan Putri gimana? Pak, yang slide sebelumnya deh, yang ini aku udah ngerti yang 16.500 dapat Ini, yang sebelumnya yang 51 itu dari mana ya, Pak? yang ini, Yang punyanya si yang punyanya si Tom ya. Jadi gini aja nih, ini kan cash, account receivable, surplus, dan equipment ada jumlah. Ya kan posisinya Kan debit 40. nih. Kemudian dia kan juga memiliki utang kan 2.000. Ya, tinggal selisihnya Dikurang, aja. Ini dikurang. dikurangin ini langsung masukkan aja Ya, capital ya, ya. ya. Termasuk yang Oh, iya, iya. Juli juga demikian. Yang Juli juga sama ini dia juga memiliki account payable dan mortgage ya. Sebenarnya netnya Juli itu sebenarnya cuma 25. Ya ini yang dimaksud dengan ini. Tinggal selisihnya aja. Ini Oh, iya, iya, dikurangin. Pak. Kurangin Ya, yang 5.918. Oh, ya, ya. ya udah, Pak. Nah, Oke, setelah oke. itu 51 ditambah dengan 25 ini adalah 70 total modal persekutuan. Ya, persekutuan. jadi 76 kan? Hmm, 76. Nah, 76 itu untuk kita jadikan dasar untuk membuat persentase. Persentase kepemilikannya Tom, persentase kepemilikannya Juli di dalam tujuh- persekutuan. Nah, caranya ya 51 ini dibagi 76. Nah, itu ketemu sekitar 67, sekian. 67 buat si Tom Nah, sama 33 ya Pak buat si nah, iya ya. itu nanti untuk Nanti mengalokasikan ini. Nah, mengalokasikan ke laba yang didapat tadi kan. Jadi katanya kan mm, laba 50.000 tuh. Nah, laba itu ya dialokasikan ke dikalihin lagi ke lima iya, puluh ribu jadi dapat tiga betul. puluh tiga lima ya Pak. Ya, baik, masih ada lagi sebelum saya lanjutkan. Ya Pak cukup Pak. Cukup Kasih ya. Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk bagaimana mengalokasikan laba bersih atau rugi bersih. Jadi perjanjian kemitraan harus menunjukkan bagaimana pendapatan dan kerugian itu dialokasikan. Ya, ini jadi ada 5 cara ya, ada 5 cara dalam mengalokasikan laba bersih atau rugi bersih. Yang pertama berdasarkan rasio tetap, yang kedua berdasarkan rasio berdasarkan saldo awal, saldo modal ya maaf. Yang ketiga bunga investasi modal, yang keempat alokasi gaji tetap, serta yang kelima adalah bonus sebagai persentase pendapatan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, sebentar ya, nih ada tamu sebentar saya temui.
Baik, maaf gangguan sedikit ya. Kita lanjutkan ya, itu untuk exercise 15.5. Masih lanjutannya itu kita coba menjawab slide sebelumnya, yaitu bagaimana kalau kita mengalokasikan berdasarkan rasio tetap, berdasarkan saldo modal, berdasarkan bunga investasi modal, alokasi gaji tetap, serta bonus sebagai persentase pendapatan. Oke, ya, ini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2008, Tony dan John membentuk TJ Personal Financial Planning. Jadi ini ada dua orang ya. Tony dan John ini ingin mendirikan TNG Personal Financial Planning, ya kayak semacam jasa ya, perusahaan jasa untuk perencanaan keuangan ya. Dengan investasi modal masing-masing, si Tony ini menyertakan 480.000 dolar dan si John ini menyertakan 340.000 dolar. Nah, perjanjian persekutuan ini terkait dengan keuntungan akan dialokasikan sebagai berikut. Pertama, jadi kalau terjadi untung, maka yang pertama gaji tahunan sebesar 42.000 ini untuk Tony dan si John 66.000. Masing-masing diberikan Tony kepada John ya. Jadi ini alokasinya untuk Tony 42.000 dan John 66.000. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh Pak, itu kan si Tony nyertakannya kan 480.000. Sedangkan si John ini kan cuma 340, kok alokasi gajinya gedean si John. Ya, misalnya ya, pertanyaannya seperti itu. Maka seperti yang pada saat kita terangkan di teorinya dulu, sebenarnya persentase seperti ini tergantung dari kesepakatan yang ada di atau perjanjian yang ada di apa namanya di persekutuan. Bisa jadi pekerjaan si John itu mungkin lebih banyak daripada si Tony. Ya, bisa jadi Tony dia bekerjanya paruh waktu sedangkan John full sehingga alokasi dananya pembagian apa namanya gajinya lebih besaran John ya dan lain-lain itu bisa terjadi. Intinya bahwa ini tidak tidak pukul rata ya, tapi mungkin dituangkan dalam bentuk apa namanya perjanjian ya. Kemudian yang kedua, John berhak mendapatkan bonus 10% dari laba bersih setelah gaji dan bonus, tetapi sebelum bunga investasi modal dikurangkan. Ya. Dan yang ketiga, setiap mitra akan menerima kredit bunga 8%. Ya, ini yang mungkin minggu lalu ditanyakan Mbak Putri ya, Mbak Putri Yana ini. Jadi setiap mitra akan menerima kredit bunga sebesar 8% dari investasi modal awal. Dan yang keempat, sisa keuntungan, sisa keuntungan nih. Jadi kalau sudah dikurangi gaji, sudah dikurangi bonus, sudah dikurangi modal, bunga modal, maaf ya, maka dialokasikan 40% untuk Tony dan 60% untuk John. Pada tanggal 31 Desember 2008, kemitraan melaporkan bahwa si apa namanya persekutuan ini mendapatkan laba, ya laba bersih sebelum dikurangi gaji, dikurangi bunga, bonus, ya itu sebesar 188.000 dolar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih cara kita mengalokasikan 188.000 ini ke dalam apa namanya ke dalam gajinya si John, Tony, kemudian mengalokasikan bonus, ya, mengalokasikan investasi ya dan seterusnya. Ini bagaimana? Nah, kita coba buka ya. Nah, ini adalah cara perhitungan bonusnya. Ya, jadi cara perhitungan bonus kan tadi dikatakan di dalam soal bonusnya adalah 10% kan. Nah, ini kita coba baca di sini ya. John berhak mendapatkan bonus 10% dari laba bersih setelah dikurangi gaji dan bonus, tetapi sebelum bunga investasi modal dikurangkan. Nah, kalau seperti ini maka kita buat dulu 10% dikalikan dengan apa namanya pendapatan atau laba setelah dikurangi gaji
dan dikurangi bonus. Maka kita hitung aja ya 10% dalam kurung 188.000 dikurangi 108. Ya, 108 itu apa gajinya tadi ya? 60.000 ditambah dengan berapa tadi? 42.000 ditambah dengan 66.000. Nah, ini 108 ya. 108 dikurangi bonus. Nah, kita kan ingin mencari bonusnya nih. Bonusnya kita ingin cari. Maka kita buat di sini 10% kali 80.000 ya. 188 dikurangi 108 ketemu 80.000 dikurangi B bonus. Kemudian kita turunkan lagi ya 80.000 karena ini 10% di sisi kiri plus maka kita taruh ke kanan maka menjadi minus ya. Jadi 80.000 di apa namanya minus 10% dikalikan dengan bonus. Maka angka kita keluarkan ya. Ini apa 1, karena 10% itu di sisi kanan begitu kita tarik ke kiri menjadi plus tapi ditambahin 1 ya. 1,10% dikalikan B sama dengan 88.000. Maka B sama dengan 8.000 dibagi 1,1. Nah, ketemulah bonus yang didapat itu sebesar 7.273. Nah, sekarang kita hitung nilai apa net income subject to bonusnya berapa. Laba bersih setelah dikurangi dengan salary, setelah dikurangi bonus, itu masih ada berapa gitu kan. Maka kita hitung net income-nya kan 188 dikurangi gaji tadi ya untuk Tom dan apa tadi siapa tadi apa namanya ya. Itu 108. Kemudian dikurangi bonus ini 7.273. Maka sisa bonusnya adalah sebesar, maaf, sisa laba yang didapat masih ada 72.727 ya. Seperti itu. Ini cara perhitungannya seperti itu ya. Cara menghitung. Jadi yang paling susah kan bonus ya, makanya kita hitung dulu bonusnya. Ya, kita hitung dulu bonusnya. Nah, sedangkan ini kalau kita alokasikan kan seperti ini ya. Nah, ini ya. Salaries itu untuk Tony 42, John 66. Kemudian bonus. Karena tadi dikatakan bahwa yang mendapatkan bonus hanya si John, mendapat 10%, maka ya kita taruh di John, 7.000. Kemudian bunga modal. Bunga modal tadi berapa persen? Kalau nggak salah kan berapa tadi ya? Bunga modal. 8%, Pak. Oh ya 8% ya. Dari investasi modal awal. Jadi 8% kali investasi awalnya berapa? Ya. Jadi itu dikalikan. Nah, sebentar. Ini yang ini bukan ya? Ya. Investasi awal tadi berapa? Coba dicarikan ya, dicari yang 38.400 sama 27.200 itu kita cari investasi awalnya tadi berapa? Di soal tadi ya, 400 berapa tadi ya lupa saya. 480 yang Nah, nah, ditambah untuk Tony 300. 80, yang untuk Nah, John 340, Pak. nah, itu ya. Nah, itu ditambahkan dikalikan 8%. Kalau nggak salah ya. Modal awalnya si Tony, sorry. Si Tony 8% kali 400 sekian. Si John Iya, berarti 8% kali 300 sekian kan gitu ya. iya, Nah, betul itu ya. Itu interest on capitalnya itu sekian. Sehingga totalnya si tahun ini 80, totalnya si John adalah 100 apa 473. Ini totalnya adalah 180. Sehingga alokasi sisanya 7.127 ini nah, kita kalikan aja ke sini 40% untuk Tony dan 60% untuk John. Nah, kenapa? Karena ini tadi sudah disepakati ya. 40%, 60% kan sudah disepakati di soal awal bahwa 40% untuk pembagian sisa laba kepada Tony dan 60% pembagian sisa laba untuk si John ya. Nah, ini totalnya adalah sekian. Ini adalah alokasi income allocation ya. Jadi ini bisa dijadikan kalau ini tidak diambil ya dalam tanda kutip sama si John dan sama Tony tidak diambil uang ini maka modalnya si Tony yang 400 sekian tadi ditambahkan dengan 83 ya kalau ini tidak diambil ya ini menjadi 83. Kalau si John juga sama dari 300 sekian ditambahkan dengan 104 sekian. Kak, dengan catatan kalau tidak diambil
asumsinya kalau tidak diambil. Nah, kalau diambil ya tinggal ini, Pak, saya mau ngambil salary-nya saja. Ya maka ini salary-nya si Tony diambil sekian, si John sekian, ya 83 dikurangin salary, ini 104 dikurangi salary, nah ini dialokasikan ke modal. Ya, itu seperti itu. Kalau dalam tanda kutip tadi ya, berandai-andai kalau ini tidak diambil. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, ya, ya. Oke, oke, baik. Ya. Bapak, Baik. saya mau nanya, Ya, silakan Kansa. yang sisa keuntungannya itu dilihat dari yang mana ya, Pak? Baru yang dikali 40 sama 60%-nya itu. Yang 7.000 ini bonus ya tadi ya. Mm-mm. Keuntungan tadi kan kalau nggak salah ada berapa tadi? 72 ini ya. 72 ini kan, Oh, tapi kan tadi jangan lupa bahwa 72 ini kan belum dikurangi dengan bunga modal. Nah, ini kan. Nah, ini kan tadi belum dikurangin ini. Jadi kalau 72 tadi dikurangi 65 ini akan ketemu 7.127. Nah, inilah yang akan dialokasikan ke Tony dan dialokasikan ke John. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nih, hmm. saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Yang ini nih. Nah, ini kan ketemu nih. Ini kan tadi baru Hmm. dikurangi gaji dan dikurangi bonus. Mm-mm. Tapi jangan lupa masih ada satu poin yang belum dikurangin yaitu apa? Bunga modal. Nah, ini nih di soal nomor berapa tadi? Tiga ya. Nah, setiap mitra akan menerima kredit bunga Bunga 8%. modal di 8%. Nah, 8% dikalikan 480 dan bunga modal 8% dikalikan 340. Nah, ini dialokasikan ke sini nih bunga modalnya. Nah, ini ya interest on capital. Nah, total yang 65 ini di 72.727 ini ya dari laba dikurangi seluruh dan bonus ini kan ketemu 72. Ini dikurangi bunga modal 65. Oh, 65-nya dikurang bunga modalnya. Ya, jadi ini totalnya ini nih net income nih setelah dikurangi gaji dan bonus tadi ini nah 72.727 ini dikurangi bunga modal berapa? 65 600. 600. Nah, ketemulah ini 7.000 ini. 7.127. 7. Nah, tujuh Hmm. ribu seratus dua puluh Baru tujuh dikali ini. 40 sama 60%-nya ya. Iya, betul ya. Oh, oh, oke, oke. Dikalikan 40%, kemudian dikalikan 60%. Nah, gitu ya. Oke, Kansa. Oke. Oke, Ya, Pak. Sama yang di slide berikutnya boleh nanya nggak, Pak? yang Yang boleh. sebelumnya. Sebelumnya ini. Ini. Nah, iya, yang nggak yang tadi, Pak. Nah, yang ini. Ini. Ini bukan Pak, yang tadi. Ini. Nah, yang ini. Nah, Itu kan tadi kan 80.000 ya. Kok bisa tiba-tiba jadi 8.000, Pak? Apa karena yang 10%-nya iya dipindahkan? kan, kan ini minus 10% dipindah ke kiri kan Hmm, tambah jadi satu plus. kan. Kalau statistik kan ya. Jadi sepuluh Hmm, persen kalau dipindah ke kanan kan menjadi 1,1 ditambah hmm, satu, hmm, ya kan? Ini hmm, yang yang eh, menurut saya yang pernah belajar matematika saya yakin paham nih yang 10% kalau hmm. digeser ke kanan itu ditambahin satu. Tapi juga ini Oh, angka B-nya ini, angka hmm. B-nya ini kan dia dianggap sebagai satu. Nah, 10% ini kalau ditaruh sini berarti 1,1 gitu. Oh, total makanya jadi 8.000 ya Ya, berubahnya, Pak. betul 1,1 kali B dikali 8.000. 8.000 dari mana? Dari 80.000 ini ya, 80.000 Hmm, dibagi 1,1. hmm. 80.000 ini kalau dibagi satu, oh sorry sorry, 80.000 kali 10% ya, sorry sorry. Ya, 80 ke Nah, 10%. 10%. Nah, kemudian setelah 8.000 kali 10% ketemu 8.000, 80.000 dikurangi 10% maksudnya 10, ketemu 8.000. Nah, 8.000 ini dibagi 1,1 ketemu ini. Hmm, oke, Ya. oke, oke. 8.000 dibagi 1,1 Oh, itu untuk jadi 1,1 ya, Pak. Aku ya kira satu koma satu. satu. Kan Hmm, sebelumnya kalau 10% kan sama dengan 0,1 hmm, kan. hmm, Jadi hmm, hmm. sekarang kan ada B, B itu dihitung sebagai satu. Sehingga kalau 0,1 digeser ke kiri menjadi 1,1. Oke, oke.
Ya. Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini sudah. Oke, kemudian ada kalimat lagi misalnya kita berandai-andai, ini contoh lain lagi ya. Kita berandai-andai contoh lain lagi. Penghasilan tidak cukup untuk menutupi alokasi. Misalnya tadi setelah dikurangi bunga modal, ternyata minus misalnya ya, ini sebuah contoh saja. Jumlah di mana gaji dan atau bunga melebihi pendapatan bersih dialokasikan kepada sekutu atau mitra individu atau sekutu masing-masing ya, dalam rasio yang disepakati untuk mengalokasikan sisa pendapatan. Misalnya, kita mengasumsikan ya, bahwa Adam dan Brown, ya si Adam dan Brown, setuju untuk membagi keuntungan sebagai berikut. Jadi salary Adam itu 4.000 dan salary-nya Brown itu 2.000. Interestnya 8%, ya. Rata-rata untuk modal, ya rata-rata bunga modal setelah dikurangi Adam itu 77,5 atau $77.500, sedangkan Brown 37.500 Nah, remindernya catatannya adalah bagaimana kalau menghitung dividennya, ya, divided, sorry. Kemudian ini kita hitung, ya, penghasilan tidak cukup untuk menutupi alokasi. Jadi net income asumsikan ini soal ya, net income asumsikan ini $11.000. Tadi dikatakan di soal salary-nya si Adam 4.000, salary-nya si Brown 2.000. Jadi totalnya 6.000 ya. Interestnya itu 6.200 dan 3.000. Interestnya tadi nggak tahu di soal di oh tidak ada ya. Di soal, 8%, Pak. oh 8%, sorry. 80%, 8% kali 77.500 dan 8% kali 37.500. Itu ketemu 6.200 dan 3.000 ya. Ini kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian ternyata bunga yang tadi kita apa namanya laba kita cuma 11.000, tapi begitu kita alokasikan semua habisnya malah 15.200. Berarti kan kelebihan nih, ya kelebihan alokasi. Orang labanya cuma 11.000, tapi kok pengen bagi 15.200 kan berarti kan ada kelebihan alokasi. Nah, kelebihan alokasi ini dianggap sebagai kerugian. Nah, kerugian ini juga harus ditanggung oleh masing-masing persekutuan. Jadi, kerugiannya berapa? Kerugiannya 4.200. Maka karena ini tidak ada apa namanya tadi, tidak ada kesepakatan bahwa ini persentasenya berapa, ya sudah langsung kita bagi dua saja. Ya, kita buat bagi dua. Jadi si Adam itu adalah 50% kali 4.200 dan si Brown juga 50% kali 4.200 ya. Jadi ini masing-masing dikurangi sebesar 2.100 ya, sehingga Adam dia hanya mendapatkan 8.100 dan Brown dia akan mendapatkan 2.900. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda menghitung seperti ini tetap harus apa namanya dihitung dulu ya, salary-nya ya, gajinya, kemudian bunga modalnya dihitung, kemudian kalau memang ada alokasi lain tetap dihitung ya. Setelah itu dijumlah semuanya. Nah, jumlah ini dibandingkan dengan laba yang didapat. Nah, ini untung atau lebih atau kurang. Kalau lebih ya dialokasikan berdasarkan persentase. Kalau kurang juga dialokasikan berdasarkan persentase tapi sifatnya mengurangi. Seperti itu ya. Jadi pada itu yang tadi dikatakan di dalam perjanjian persekutuan bahwa kalau untung ya dibagi sama, kalau rugi juga dibagi sama. Kalau keuntungan itu dibagi bisa berdasarkan persentase modal, bisa berdasarkan persentase yang disepakati, atau bisa dibagi sama ya tergantung dari perjanjian. Tapi kalau rugi juga sebenarnya bisa sama juga. Apakah itu didasarkan pada apa namanya pembagian berdasarkan apa namanya persentase modal atau berdasarkan persentase kesepakatan ya itu tergantung dari apa namanya perjanjiannya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Baik, salaries dan interest as expense ya. Jadi kita lihat perubahan yang sama dalam akun modal seolah-olah gaji dan bunga dianggap sebagai alokasi keuntungan. Karena praktek normalnya adalah
mengakui gaji dan bunga sebagai alokasi laba. Jumlah yang diperlakukan sebagai beban harus diungkapkan secara memadai. Ya, oke, saya kira itu ya, ini catatan saja ya. Ini juga adjustment catatan. Kalau terjadi apa namanya untung atau rugi tetap harus dibuat ini ya, tetap harus dibuat jurnal penutup ya, seperti yang tadi ya. Jadi income summary. Apa sih yang ditutup? Ada tiga. Yang pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah beban, dan yang ketiga adalah pendapatan. Biasanya yang ditutup itu ya. Kayak ini kita lewatin saja. Ini ada sebuah contoh lagi ya. Ya 15 2B ya. Siapkan pernyataan perubahan modal mitra. Ini ceritanya ada perubahan kepemilikan. Ya, gitu ya ceritanya ini ada perubahan kepemilikan. Ini statement of change in partner. Jadi laporan perubahan kepemilikan. Laporan perubahan kepemilikan modal ya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Ini kapital awal ya. Capital balance Januari Januari 1 Januari 1 Januari ya. Ini Tom dan Juli tidak ada. Kemudian additional investment ini yang tadi ya 51 dan 25 ini jadi 76. Net allocation tadi sudah dialokasikan. Totalnya ini ya 126. Kemudian ada pengurangan withdrawal atau prepay. Ya, prepay di awal tadi 15.000, dan ini 12.000, 27 serta ini capital di 31 Desember ini adalah 69 dan 29. Totalnya segini. Ini kalau apa namanya diminta untuk mencari berapa sih apa namanya laporan perubahan modalnya ya, laporan perubahan modalnya kalau kalau apa namanya terjadi apa penambahan laba ya, ada penggajian, ada alokasi apa namanya bunga modal dan lain-lain. Maka inilah laporan akhirnya ya. Kemudian ini kalau di luar negeri ya, di luar negeri ini ada catatan ya. Ini kalau di kebetulan ini di Amerika ya. Jadi mendefinisikan pembubaran sebagai perubahan dalam hubungan mitra. Jadi tolong dibedakan antara pembubaran dan likuidasi. Kalau pembubaran, maka itu bisa berarti apa namanya penambahan sekutu atau pengurangan sekutu. Kalau misalnya tadi kan ada Tom dan apa tadi ya, Tom dan Jenny ya, kalau nggak salah ya. Ya, Tom dan Julie tadi ya, oh, Tom dan Julie. Maka apa namanya, misalnya ada penambahan, ini kan tadi cuma ada dua ya, Tom dan Julie. Kemudian ada orang ketiga masuk, misalnya Feby misalnya ya. Maka perubahan dari dua orang ke tiga orang itu kalau di dalam partnership itu diartikan sebagai pembubaran. Kenapa? Karena perubahan kepemilikan. Jadi yang dari dua orang menjadi tiga orang. Itu masuk kategori pembubaran. Nah, kalau yang kedua itu bagaimana kalau dari tiga orang menjadi satu orang, menjadi tiga orang menjadi dua orang. Misalnya ada Tom, Julie, dan Feby, namun Feby mengundurkan diri, misalnya. Ya kan tiga orang menjadi dua orang ya. Itu juga masuk kategori pembubaran. Ya, kategori pembubaran. Nah, bagaimana misalnya apa namanya pembubaran ini tidak merubah modal, tapi merubah komposisinya saja. Ya, misalnya nih modalnya 100.000 eh, dua orang ya. Tapi orang ketiga masuk. Nah, orang ketiga masuk ini dia menyertakan modal ingin membeli kepemilikannya si A dan B ini sekian persen. Jadi tetap modalnya tetap 100.000. Tapi mungkin ya membeli 20% dari modalnya si A, membeli 10% dari modalnya si B misalnya. Berarti kan si A modalnya berkurang 10% dan si B berkurang 20%. Nah, 10 dan 20 ini dialokasikan ke si C. Nah, itu juga masuk kategori perubahan. Ya. Ya, ini pembubaran itu mungkin karena sukarela, karena kesepakatan bersama,
atau mungkin yang faktor kebangkrutan. Lah, kalau kebangkrutan ini dinamakan dengan mungkin faktor likuidasi atau apa nanti beda ya. Jadi minggu depan kita belajar likuidasi minggu depan ya. Jadi beda antara pembubaran dengan likuidasi. Kemudian bagaimana untuk mencatat perubahan kepemilikan untuk partnership ya. Jadi metode untuk mencatat perubahan kepemilikan. Bentar ya. Bentar, saya maaf, ini ada tukang nih baru. Maaf. Jadi kita lanjutkan. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada metode bonus dan yang kedua nanti ada metode yang dinamakan dengan apa namanya goodwill ya. Nah, kita coba alokasikan. Jadi bonus ini aset ditingkatkan dengan jumlah aset yang diinvestasikan oleh mitra yang diterima. Setiap perbedaan antara aset yang diinvestasikan dan kredit ke akun modal mitra baru disesuaikan dengan akun modal mitra lainnya. Ya, ada ini mohon maaf nih bahasa bahasa apa namanya penerjemahannya kurang bagus ya. Sebenarnya ini goodwill ya. Nah, goodwill ini sama sama Google ini diartikan sebagai niat baik. Padahal ini aslinya goodwill ya. Oke, kita coba langsung masuk contoh soal saja ya. Nah, ini sebagai contoh. Ada Pil Punik dan tim Construction ya adalah mitra dalam bisnis perbaikan listrik. Saldo modal masing-masing adalah 90.000 dan 80.000 dolar. Dan mereka berbagi untung dan rugi secara merata. Karena pasangan dihadapkan pada masalah keuangan pribadi, mereka memutuskan untuk menerima pasangan baru dalam kemitraan. Jadi ini menerima anggota baru ya, menerima anggota baru. Setelah proses wawancara yang ekstensif, mereka memilih untuk menerima Drop Dallas dalam kemitraan. Jadi ini nanti pemiliknya menjadi tiga ya. Pertama ada Bill Punix, yang kedua ada Tim Tuction, dan yang ketiga adalah Don Dallas ya. Nah, Anda diminta untuk membuat jurnalnya, jurnal penerimaan si Dallas ini menjadi anggota persekutuan. Yang pertama, Don memperoleh seperempat dari bunga modal Bill dengan membayar 30.000 langsung kepadanya. Nah, ini ceritanya ini mengambil sekian persen atau sekian dolar ya dari modalnya si Bill Punix ya. Jadi anggap saja bahwa Bill Punix ini memiliki bunga modal sebesar 25%. Maka 25% Anda kalikan dengan 90.000 ketemu 22.500. Maka modalnya si Punix ini berkurang 22.500 dan 22.500 ini dialokasikan ke Don Dallas. Jadi jurnalnya itu adalah Bill Punik, modalnya kita kurangi 22.500 dan Don Dallas modalnya kita tambah 22.500. Nah, ini tidak mempengaruhi anggota sekutu yang satunya ya. Karena ini disepakati bahwa eh, hanya membeli apa namanya sebagian dari bunga modalnya si Bill gitu ya. Sehingga si satunya itu tidak berpengaruh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ada yang tanyakan barangkali untuk contoh yang pertama? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini contoh yang kedua. Dan memperoleh seperlima dari masing-masing kepentingan modal PIN dan tim. Jadi si tim itu kita kurangi dengan seperlimanya atau 20% ya. Seperlima itu sama dengan 20% ya. Jadi si PIL ini modalnya kita kurangi 20%. Jadi 90.000 dikali dengan 20% ketemu 18.000. Jadi si modalnya pil yang semula tadi 90.000 kita kurangi 18.000 dan si tim
itu yang semula 50.000 kita kurangi 20%-nya atau seperlimanya, yaitu 10.000. Sehingga modal yang baru si Dallas ini adalah 28.000 ya. Jadi 18.000 punyanya Bill dan 10.000 punyanya si Tims. Ya, jadi totalnya yang diperoleh oleh si Dallas itu adalah $28.000 ya. Dengan jurnal seperti ini. Ada Bill kita kurangi 18, Tim kita kurangi 10.000, dan Don Dallas kita tambah modalnya menjadi 28. Yang semula apa namanya? eh, semulanya hanya 2 orang ya untuk persekutuan ini, dengan masuknya si Don Dallas sekarang menjadi 3 orang ya, Bill Punik, Tim Tuckson dan Don Dallas itu ya. Ini ada contoh lagi yang ketiga. Don memperoleh modal bunga modal ya 1/5 untuk investasi tunai 60.000 ya 1/5 ya. Nah, jadi Don memperoleh bunga modal 1/5 untuk investasi tunai dan total modal setelah penerimaan menjadi 200.000. Ini metode bonus ya. Jadi ini sih kita hitung aja ini. Tadi kan si Bill 90, Tim 50, dan si Don dengan membawa uang tunai sebesar 60.000. Jadi ini kalau kita tambahkan semuanya, total modal persekutuan itu 200.000. Nah, kemudian kita hitung, si Dallas ini ternyata kapitalnya diakui hanya 20% Sehingga sebenarnya si 20%-nya si Dallas ini itu sebenarnya cuma 40.000, walaupun dia nyetornya 60, ya kan? Jadi si Dallas ini ceritanya, si Don ini, dia menyetorkan uang tunai 60.000, tapi yang dia akuin hanya 40.000. Nah, bagaimana yang 20.000? Lah, 20.000 ini dianggap sebagai bonus yang diberikan nanti kepada si Bill dan diberikan kepada si tim, ya. Ya sesuai dengan persentase yang disepakati di awal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya ulang lagi bahwa Don ini menyerahkan uang 60.000, tapi diakui oleh persekutuan hanya 40.000. Kenapa? Karena disepakati bahwa si Don ini kalau masuk pokoknya kasih 20% dari penerimaan modal yang baru. Nah, penerimaan modal yang baru berapa sih? Nah, ini tadi ya 90.000 ditambah tim 50.000 dan cashnya si Don tadi 60.000. Jadi totalnya adalah 200.000. Ya kan? Nah, 200.000 ini kita kalikan 20% lah, ketemulah si kepemilikan si Don Dallas ini adalah $40.000. Nah, karena dia sudah menyetor 60.000, ya kan? Nah, sedangkan yang diakuin cuma 40, berarti kan ada sisa 20.000. Nah, 20.000 inilah yang dialokasikan sebagai bonus kepada Bill dan kepada tim. Bagaimana alokasi modalnya, alokasi bonusnya? Nah, kita catat seperti ini. Penerimaan kas 60.000, kemudian dialokasikan ke Dallas itu hanya 40.000, dan Bill Punik dia dapat bonus 10.000, dan Tom Tucson ini juga mendapatkan bonus 10.000. Nah, seperti ini kalau apa namanya mengalokasikan bonus kepada pemilik sekutu yang lama, gitu ya. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Pak, 40.000 itu jadi modal awal sidon ya, Pak? Jadi ceritanya itu di soal ini kan karena tidak disebutkan ya, si Don ini dia ingin masuk, ya ingin masuk dengan membawa uang 60.000. Cuman sama si persekutuan yang lama nih, sama Bill dan tim, lu bawa 60.000, tapi lu cuman dapat 20% gitu loh, kasarnya begitu. 20% dari total modal setelah dikurang setelah penerimaan yang baru. Sehingga dialokasikanlah itu, kita coba hitung, ya kan? Sipil 90, tim 50, si Don ini mendapat uang 60, sehingga kalau kita jumlahkan 200.000. Nah, tadi ceritanya si si Don yang masuk ini kan hanya diberikan 20% dari total yang baru. Maka 20% dikalikan 200 itu ketemu 40.000. Nah,
Walaupun si Don ini membawa uang 60.000, tetap yang dialokasikan ke modalnya si Don 40.000. Nah, pertanyaannya sisanya yang 20.000 itu dikemanakan? Nah, 20.000 sisanya itu Dibagi dialokasikan. buat sipil sama si ah, tim ya, Pak. betul, ditambahkan ke modalnya Bill dan tim sebagai bonus atas masuknya si Don Dallas. Dan Iya, itu kira-kira ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Cukup ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang alokasikannya ya, cara mengalokasikannya. Nah, ini 40%. Oh, maaf, ini contoh lain lagi ya. Don menginvestasikan 40.000 dolar nih ceritanya nih. Kalau tadi kan 60 ya. Kalau ini ceritanya, ini kan, maaf, ini soalnya beda-beda loh ya. Yang 15.7 tadi ada 15.71, ada 72, 73, 74. Ini yang 74. Don menginvestasikan 40.000 dolar untuk seperlima bunga modal, maka goodwill harus dicatat seperti ini. Ya, sorry. Jadi 40.000 itu dianggap sebagai sama dengan 20%. Ya, 40.000 itu dianggap sebagai 20%. Gitu kan. Nah, sekarang 200.000, ini kan total 200.000 ya. Sehingga dialokasikan begini. Si seharusnya itu gini, kalau ini kebalikan dari yang contoh soal 3 tadi. Kalau contoh soal 3 tadi, si siapa namanya bunga si apa namanya si Don itu kan dia nyetorkan uang 40 gitu kan, diakui nyetorkan uang 60, diakui 40. Nah, kalau ini kebalikannya ceritanya, ya kebalikannya. Jadi ceritanya itu si Don membawa uang 40.000 tapi diakui sebanyak 60 gitu ya. Jadi diakui sebanyak 60. Nah, karena diakui sebanyak 60, maka kan berarti ada kerugian nih. Kenapa? Wong Don membawa uang masuk cuma 40, tapi kok persekutuan harus mengakui nilainya sebesar 60. Maka kan ada kelebihan. Nah, kelebihan itu dianggap sebagai goodwill. Makanya goodwill itu dianggap sebagai aset tetap tidak berwujud. Kenapa? Karena dari sisi uangnya nggak ada. Tapi suatu ketika ini bisa menjadi ada. Bagaimana caranya? Kalau perusahaan itu mengalami keuntungan, nah, keuntungannya nanti langsung untuk bisa mengalokasikan keuntungannya ke dalam goodwill. Nah, goodwillnya nanti bisa menjadi nyata, kayak gitu ya. Kalau kasus seperti ini, maka ini jurnalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi si siapa namanya cash Don Dallas ini kan 40.000 ya, 40.000. Ditambah dengan goodwill. Goodwill ini nanti akan dialokasikan ke modalnya si Dallas. Nah, goodwill ini apa namanya ini juga bisa mengurangi modalnya si Punik. Punik dikurangi 10.000, kemudian Tucson dikurangi 10.000, ketemu 20 ya, 20.000 nanti baru dialokasikan ke modalnya si apa namanya si Don. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi intinya seperti itu prinsipnya ya. Prinsipnya itu bonus bisa mengurangi modal, bisa juga dibentuk ya, bisa juga dibentuk. Misalnya ini gini. Misalnya Punik ini dia tidak mau apa namanya, tidak mau eh, apa istilahnya ya, apa modalnya berkurang misal. Sorry, kali ini kan modalnya bertambah ya. Si Punik ini kan modalnya bertambah, ini modalnya bertambah. Nah, ini adalah solusi kalau si Punik dan Tucson ini dia tidak mau dikurangi modalnya. Kalau modal itu berkurang kan taruh debit nih. Kalau ini kan taruh kredit nih. Jadi ini walaupun si Dallas ini nilainya 60.000 ditambah 20.000 ya, 40.000 ditambah 20.000, maka tetap si Punik ini apa namanya modalnya bisa ditambahkan sebesar 10.000 dan Tucson modalnya ditambahkan 10.000 dibagi dua ya karena ada penambahan goodwill ini. Lah ini yang dinamakan dengan goodwill yang dialokasikan juga kepada Punik dan Tucson. Makasih Mas ya. Iya, matur nuwun, Mas.
Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lewatin saja yang ini ya. Kita lewatin saja. Jadi prinsipnya sebenarnya ada itu aja. Jadi yang pertama ada pembentukan persekutuan tadi ya. Pembentukan persekutuan. Yang kedua tadi ada apa namanya? eh, Bagaimana kalau ada anggota sekutu baru yang masuk gitu ya. Yang ketiga tadi bagaimana kalau persekutuan yang baru masuk itu dia dapat bonus dan bagaimana kalau persekutuan yang masuk itu mendapatkan goodwill. Jadi kita hari ini sebenarnya ingin menyelesaikan itu saja ya. Sebelum saya lanjutkan ke yang sini ada yang tanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada ini ada eh, Pak, ya silakan. mau nanya, berarti untuk bonus maupun goodwill itu dua-duanya akan menambah modal mitra yang sudah menetap ya, Pak? Iya betul. Cuman Oh, bedanya kalau bonus duitnya ada. ya, tapi Tapi kalau kalau goodwill goodwill dia duitnya nggak ada, belum ada. ya, belum ada ya. Nah, tapi suatu ketika bisa ada kalau nanti disepakati bahwa laba laba perusahaan itu dialokasikan ke goodwill, maka goodwillnya menjadi nol, modalnya langsung menjadi bertambah, kayak gitu. Ya, Baik, itu Pak. sebenarnya kan sekarang ini kan banyak ya perusahaan-perusahaan itu pada saat mendirikan usaha itu kan ada ketentuan dari apa namanya dari Kementerian Hukum dan HAM itu kan total modal kalau nggak salah harus berapa 100 juta misalnya. Tapi si pendirimu si pendiri ini yang mendirikan ini ceritanya kan hanya punya uang 70 juta misalnya kan. Wah ini bagaimana cara mengalokasikan supaya menjadi 100 ya, itu biasanya diakalin dengan nambahin apa goodwill. Goodwill 30 juta sehingga nanti ada ketemu apa namanya total modal 100 juta karena salah satu syarat yang diminta oleh Kemenkumham untuk pendirian PT itu minimal 100 juta misalnya kan, maka itu bisa terpenuhin gitu. Tidak harus nunggu perusahaan punya 100 juta dulu. Gitu ya. Cuman itu ada PR ya. Suatu ketika tetap harus dilunasin, ya, tetap harus ditutup. Goodwill harus tetap dinolkan dengan mengalokasikan laba yang didapat. Itu kira-kira ya. Tapi betul tapi pertanyaan dari Halimah tadi bahwa mau goodwill, mau bonus tetap menambah modalnya pemilik yang lama. Cuman bedanya kalau bonus dia mendapatkan uang tunai, kalau goodwill ya dalam tanda kutip belum ada uangnya gitu ya. Makanya dia dialokasikan sebagai aset tetap tidak berwujud atau intangible aset yang dimasukkan ke dalam neraca sisi bawah itu ya. Di laporan keuangan sisi neraca, laporan neraca ya, sisi kiri ya. Aset tetap di bawahnya aset tetap nanti ada intangible aset, aset tetap tidak berwujud. Nah, setelah tidak berjalan, contohnya ada merek dagang, hak cipta, franchise, goodwill. Nah, itu ya di situ ada kata-kata goodwill. Nah, itu masuk di situ. Itu kira-kira lima ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pak, Ya, Pak, ya silakan. itu sama kayak ini ya Pak, sama kayak ke bonus yang tertunda ya atau kayak berhutang. Nah, nanti kalau Ya, misalnya, nah itu betul. digantinya kan dari keuntungan nanti kalau sudah Ya, berjalan. betul, Nah, betul. kalau misalkan pas berjalan itu dia tidak mendapatkan keuntungan, terus dia nggak bisa ganti goodwill itu gimana Pak? Ya, itu bisa ada dua cara. Yang pertama dia tetap menunda lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Bisa juga menghapus goodwill. Kalau menghapus goodwill berarti resikonya ya apa namanya yang terhapus nanti bukan goodwill pemilik yang baru, tapi ya alokasi goodwill yang diberikan kepada model yang lama itu yang tidak dapat. Tapi dengan cara mengenolkan. Nah, mengenolkannya ya khusus hanya untuk pemilik yang lama. Gitu. Ya, Oh, ya ya Pak, ya Pak. prinsipnya sama sih tadi ya. Jadi kalau tadi Mbak Putri tadi nyampaikan bahwa apakah sama dengan bonus yang tertunda ya, prinsipnya sama ya. Cuman itu kan beda bahasa aja lebih lebih sopan, lebih halus kan gitu. Kalau dalam akuntansi halusnya ya itu tadi apa Goodwill. namanya goodwill itu memang ada akun tersendiri yang namanya goodwill bukan bonus yang tertunda itu kan bonus yang tertunda sebenarnya kan hanya kata-kata yang dipakai untuk kita aja sebenarnya. Iya, iya, iya Pak.
Ya hampir sama sebenarnya prinsipnya sama. Jadi memang goodwill ini menjadi menarik manakala apa namanya itu menjadi alat teman-teman dari apa akuntansi ya, teman-teman dari apa staff konting atau chief konting dalam menyikapi bagaimana kalau apa namanya dia mau membeli 100 juta tapi kepengen mereka apa kita karena kita mau ngasih bonus lebih ya udahlah harga lu walaupun lu ngasih 100 juta tapi tak kasih dia 120 juta gitu. Nah 20 juta ini kita dari kita nih seolah-olah kita alokasikan itu sebagai goodwill seolah-olah ya. Jadi kita kita samarkan itu dalam bentuk goodwill sehingga dia tetap menerima 120 gitu. Ya itu contoh saja sebenarnya. Cuman memang jarang digunakan sih ya istilah goodwill ini. Jarang digunakan kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menggabungkan usahanya. Jadi PTA dengan PTB seperti yang apa di AKL kemarin ya. Itu rata-rata itu yang digunakan. Tapi kalau untuk sehari-hari itu jarang sekali digunakan. Walaupun ada ya, tapi jarang, jarang. Gitu kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk exercise 15.9 ini. Ini ada Beth, Steph, dan Linda telah menjalankan toko souvenir kecil selama beberapa tahun. Mitra menyimpulkan bahwa bisnis perlu berkembang untuk memberikan pengembalian yang memadai kepada mitra. Neraca berikut adalah untuk sekutu sebelum menerima pasangan baru Mary ya. Jadi ini ada 3 anggota sekutu ya. Jadi ada Beth, Steph, dan Linda. Nah, ceritanya ini ada orang baru mau masuk namanya Mary ini ceritanya ya. Nah, kondisi sebelum masuknya si Mary, ini laporan keuangannya seperti ini. Ada kas 160, ada under asset 640, totalnya 800, ada liabilities ada 200.000, serta modal bed 265, modalnya si step 215, dan modalnya si Linda 120. Nah, walaupun ini kapitalnya itu beda-beda, ada 265, 2115, 215 dan 120, namun disepakati bahwa persentase kepemilikannya itu adalah bed 40%, step 40%, dan Linda 20%. Ya, ini ya. Jadi mohon maaf, mohon izin kalau andai kata, kita berandai-andai ya. Andai kata persentase 40-40-20 ini tidak ada, ya tidak ada ya, tidak dibuat begitu. Maka Anda mencarinya adalah Anda dengan cara menjumlahkan 265, 215, dan 120. Setelah itu 265 Anda bagi jumlahnya tadi, ketemu berapa persen. 215 sudah Anda jumlah apa Anda bagi dengan jumlahnya total modalnya itu berapa persen, dan 120 ini juga dibagi dengan jumlahnya berapa persen. Nanti akan ketemu persentase berdasarkan kepemilikan modal. Ya, tergantung gitu ya. Kalau itu tidak dicantumkan ya, tidak dicantumkan yang 40-40-20 ini ya, maka Anda harus mencarinya dengan cara seperti itu. Ya, karena ini dibuat ketentuan seperti ini, ya kita mengacunya pada yang 40-40-20 ini. Baik, kemudian angka yang ditambah dalam tanda kurung mencerminkan persentase keuntungan maupun kerugian. Jadi 40-40-20 ini kalau ada laba ya dibagi ini, kalau rugi ya ditanggung apa berdasarkan persentase 40-40-20 ya. Oke, kemudian berikutnya nih. Siapkan ajunan yang diperlukan untuk mencatat pengakuan Maria dengan asumsi Maria menginvestasikan uang yang cukup untuk menerima bunga modal seperenam. Pengakuan harus dicatat tanpa mengakui apa goodwill atau bonus. Oh sorry ya, ini tadi ini terpenggal nih. Tidak ada soal Mary-nya ini ya. Saya pikir ini ada soal Mary-nya cuman begini doang. Nah, cuman ada catatan doang, cuman kok belum. Atau mungkin ada soal lain lagi nih sebentar. Ini soalnya ada Maria ini, beda lagi. Tapi dengan catatan ini sama ya, persentase kepemilikannya sama. Ini exciting-nya adalah 600.000. Exciting partner ownership interest ini ada 5/6. Ya, 5/6 ini kan karena tadi dikatakan ada 1/6 kan. Maria menginvestasikan uang yang cukup untuk menerima bunga modal 1/6.
Seperenam itu berarti maksudnya apa? Maksudnya bahwa total 600.000 ini, ya 600.000 ini sama dengan seperenamnya, gitu ya, sama dengan seperenamnya. Jadi kalau kita kita buat perhitungan ya udah langsung aja, karena ini seperenamnya itu udah sorry bukan seperenamnya, maksudnya dikurangi seperenam, ya dikurangi seperenam, sehingga ini 5/6. Jadi asumsinya bahwa 600.000 ini sama dengan 5/6, karena seperenamnya itu miliknya Maria, ceritanya begitu ya. Sehingga ini 5/6 kali 83,33% ini ketemu apa namanya 720, ya 720 ini adalah apa namanya excitingnya. Jadi untuk Mary, ya alokasinya Mary ini menjadi 120, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa 600.000 ini sama dengan 83,33%, ya. Saya ulang lagi, 600.000 ini sama dengan 83,33%. Nah, pertanyaannya kalau 100% itu berapa? Gitu kan? Kalau 100%-nya berapa? Ya itu langsung ini ya. Biasanya itu rumusnya berapa? Berarti 100 per 83 kali 600 kalau nggak salah. Ya. Coba dihitung coba menggunakan kalkulator ya. Kita hitung ya. Kan? Saya juga ngitung ya. Jadi 100% ya. 100 per 83,33 ya dikali 600 600.000. Nah itu ya ketemunya 720.000, ya 720.000. Nah ini kan berdasarkan kapital yang masuk setelah adanya si Mary lagi. Kalau kita ingin mencari lah Mary-nya sendiri itu sebenarnya berapa, ya tinggal kita kurangin aja 120, kita kurangi modal awalnya tadi 600, lah itulah yang dimiliki oleh Mary sebesar 120.000. Ya, ini asumsinya kalau si Maria ini menginvestasikan uang yang cukup untuk menerima bunga modal seperenam. Ya, ya, mungkin ini kata-katanya bukan Maria kali, ini Mary kali ya. Karena ini sesuai dengan soal yang sebelumnya ya. Ada kata-kata Mary kan. Ini diasumsikan bahwa Mary dia datang ingin membeli seperenam, gitu ya. Seperenam dari total modalnya. Lah, kita hitung dulu 600 itu merupakan 5/6 kan, 83,33%. Nah, bagaimana 100%-nya? Ya, berarti 100 per 83,33 kali 600.000. Ini ketemu 720. Nah, 720 tinggal ada kurangin dengan total exciting capital 600. Nah, inilah ketemu modalnya si Mary 120.000. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, 120.000. Nah, sehingga masuknya Mary ini dibuat jurnal cash pada Mary Capital sebesar 120.000. Ya. Nah, bagaimana dengan metode bonus? Ya, metode bonus. Siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat pengakuan Mary dengan asumsi bahwa Mary menginvestasikan 160.000 untuk bunga modal seperlima, ya, untuk bunga modal seperlima. Nah, ini kita kali aja. Ini kan totalnya tadi 165, 215, 120 ditambah dengan kepemilikan Mary yang baru datang menginvestasikan uangnya 160. Ini totalnya adalah 760, ya 760. Nah, sekarang ceritanya si Mary ini hanya ingin apa namanya diperlakukan, ya, ini diperlukan untuk mencatat pengakuan Mary dengan asumsi Mary menginvestasikan 160 untuk bunga apa, untuk bunga modal seperlimanya. Seperlimanya. Seperlima itu sama dengan 20%, ya. Nah, seperlima itu sama dengan 20%. Ya sudah 20% dikalikan 760. Ketemulah 152. Nah ini karena boleh dikatakan bahasa yang mudah begini. Mary bawa uang 160.000 tapi hanya diakui 152.
sama dan sama setara dengan 20%, gitu ya. Jadi Mary datang ke perusahaan membawa uang 160.000, kepemilikan 20%, tapi setelah dihitung sebenarnya Mary Mary itu hanya dicatat sebagai 152.000. Nah, berarti kan ada kelebihan tuh 8.000. Nah, 8.000 ini dibagikan kepada kepemilik yang lama sebagai bonus, ya, sebagai bonus. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kas 160 karena perusahaan menerima uang kas. Mary Capital hanya diakui 152. Nah, sisanya bonus dialokasikan kepada Bad Capital, Step Capital, dan Linda Capital ya. Untuk Bad Capital itu 40% kali 8.000. Kemudian Step Capital 40% kali 8.000 dan Linda Capital 20% kali 8.000. Ketemunya sekian. Ya, 8.200, 3.200, 3.200 dan 160, 1.600. Ini adalah apa namanya kalau bonus diberikan kepada anggota yang lama dan anggota yang baru dia hanya mendapatkan 152.000 dari kas yang disetorkan 160.000 dan diakui sebagai sebesar 20%. Ya, begitu ya. Baik, silakan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya begini. Pak, ini kalau Mary 20%, kemudian Bed, Step, dan Linda itu apakah juga 40-40-20? Tidak. Secara otomatis persentasenya juga berkurang. Ya, persentasenya juga berkurang. Caranya bagaimana? Ya, caranya berarti ini 40 untuk yang bed ya, 40 dibagi apa namanya 100 dikali 20%-nya ini. Nah, nanti ini dikurangin persentasenya. Ini juga sama 40 dibagi 100 dikalikan 20%. Ini berkurang sekian. Ini juga sama 20% dibagi 100 dikalikan 20%. Ini juga berkurang berapa. Dan nanti akan kelihatan Mary, Beth, Step, dan Linda totalnya tetap 100%. Gitu ya. Baik, ada yang tanya kan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada. Ini kalau metode goodwill juga sama saja sebenarnya sih hampir seperti tadi lah prinsipnya ya. Jurnalnya juga sama saja. Nah, seperti ini ya. Nanti ini silakan dipelajari ya untuk yang apa namanya soal-soal yang 15.9 ya dan seterusnya ini yang berikutnya ini hanya pengembangan soal-soal saja. Prinsipnya tetap ada goodwill bonus seperti itu. Ada anggota baru masuk dengan membawa goodwill, ada anggota baru masuk membawa bonus dan seterusnya. Ya, prinsipnya hanya itu aja. Nah, ini nanti silakan soal 15.9 ya. Nanti tinggal dipelajari saja. Ini prinsipnya sama saja. Ya, prinsipnya sama saja. Ya, nah, seperti ini ya. Nah, prinsipnya sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau ini kan apa namanya pengurangan modal. Nah, ini karena apa? Karena ditaruh di debit. Nah, ini sistem bonus. Ya, sistem bonus. Tapi bonusnya diberikan kepada anggota yang baru. Nah, kenapa? Nah, dia ini contohnya nih 100, dia nyetor 160, tapi sama perusahaan diakui 190. Karena ini sudah sepakat, maka 30.000 tadi harus dikurangkan dari bed, step, dan linda sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, seperti itu. Prinsipnya sama. Nah, ini kalau bonusnya ini tidak diberikan kepada apa si modal yang lama, tapi bonusnya diberikan kepada bonusnya dikurangi ya. Jadi modalnya dikurangi yang diberikan kepada si Mary si bonusnya ini. Nah, ya. Jadi ini dicatatnya melebihi. Ya, biasanya ini kalau kalau jurnal seperti ini, nih, contoh kasus yang seperti ini nih, biasanya, nih biasanya ya, biasanya itu perusahaan itu butuh duit, ya butuh duit sehingga dia menarik apa namanya anggota yang baru, tapi diiming-imingi dapat bonus. Gitu. Ya udah deh lo
transfer aja 160 tapi tak akui di neraca 190 lah. Seperti itu contohnya. Itu biasanya itu kalau perusahaan itu biasanya butuh 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 uang ya atau modal, butuh modal mendadak, tapi apa namanya kebutuhannya itu mengorbankan kepemilikan anggota yang lama. Nah, itu biasanya itu ada bisa terjadi ya, bisa terjadi seperti itu. Ini juga sama, saya kira ya nanti tinggal dibaca-baca saja ya, prinsipnya sama. Nah, ini seseorang ya mitra atau sekutu tidak dapat dicegah untuk menarik diri dari kemitraan. Jadi kita tidak bisa mencegah misalnya si A, si Ben tadi misalnya mengundurkan diri ya atau si B dia sedang sakit kemudian keluarganya minta mengundurkan diri misalnya itu bisa saja ya. Atau nanti setelah mengundurkan diri dia minta semua asetnya diminta semuanya itu juga bisa. Atau bisa juga sebelum saya mengundurkan diri, saya akan carikan orang lain untuk menggantikan saya misalnya. Sehingga orang yang menggantikan itu uangnya nanti disetorkan kepada orang yang mengundurkan diri itu juga bisa. Jadi prinsipnya kalau kalau persekutuan ini kan karena berbasis modal ya, tidak berbasis saham, sehingga lebih mudah. Kalau saham kan kalau misalnya dia tidak ini kan tinggal dijual saja, ya kan? Jadi kalau saham, kalau dia memang nggak di perusahaan lagi ya tinggal dijual selesai gitu. Tapi kalau di persekutuan tidak seperti itu. Persekutuan ada mekanismenya. Yang mengundurkan diri boleh, ya itu namanya pembubaran. Atau pengunduran diri tapi digantikan dengan orang lain itu juga masuk kategori pembubaran. Atau tidak ada yang mengundurkan diri tapi ada orang baru masuk itu juga masuk kategori pembubaran. Itu ya. Jadi diasumsikan bahwa mitra saling menyetujui penarikan sedemikian rupa sehingga menarik mitra menjual bunga kepada pihak luar. Ada mitra yang menarik menjual bunga kepada mitra yang tersisa. Ada mitra mentransfer aset ke mitraan untuk menarik mitra dan lain-lain. Jadi uh, macam-macam permasalahan-permasalahan yang bisa dicari ya, dicari di persekutuan ini. Tergantung bagaimana apa namanya. Bentar ya. Jadi bagaimana menarik. Jadi permasalahan-permasalahan ini bisa muncul ya, tapi tergantung dari apa namanya mitra bagaimana dia menyikapinya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini metode bonus gue catatan-catatan yang nanti silakan dibaca ya. Ini ada contoh soal terakhir ya. Ya prinsipnya sama saja, prinsipnya sama saja. Nggak jauh dari bonus, nggak jauh dari goodwill. Yang penting Anda sudah tahu basicnya tadi sudah saya sampaikan di atas. Kalau tadi saya kasih headline ke 5 ya, apakah oh iya silakan. Iya, kebetulan ini konsorsium. Kalau yang ini perorangan tadi ya, bukan konsorsium. Yang pertama yang konsorsium. Yang tadi yang pertama. Yang pertama pada saat dia bergabung. Kan ada kas, piutang, kemudian perlengkapan ini, perlengkapan. Dia nyetornya semuanya. Kalau ini modal saja. Kalau ini beda ya. Kalau konsorsium yang pertama tadi, yang apa di halaman 15 tadi, slide 15 tadi. Itu kan ada misalnya tadi Tuan A menyetorkan kas, piutang, persediaan, hutang, perlengkapan dan seterusnya gitu kan. Kemudian yang satunya juga sama, nyetorkan kas ini terus kemudian ada tanah, nah, itu namanya konsorsium. Kenapa? Karena yang di apa bergabungnya itu adalah dua perusahaan. Tapi kalau yang saya ceritakan yang terakhir ini ya, ini karena dia menyetorkan tunai, uang tunai, maka dia bukan masuk kategori konsorsium, tapi ya persekutuan biasa, bisa CV, bisa firma, ya, bisa apa namanya, ya perusahaan-perusahaan konsultan ya seperti KAP, kantor akuntan publik, kantor jasa akuntansi, bisa juga ini berupa advokat ya, kantor jasa hukum ya, dan lain-lain. Itu masuk ke semua ke dalam persekutuan ya. Ya, ya. Jadi saya ulang lagi untuk yang tadi ya pernyataan Halimah tadi, mohon maaf saya mungkin koreksi ya.
Pernyataan saya yang saya koreksi maksudnya. Jadi bonus tadi kan kata Lima, apakah hanya dialokasikan ke modal apa menambah ya, menambah modal modal persekutuan yang lama. Namun ternyata tadi ada contoh soal, ternyata memungkinkan juga bonus itu ditanggung oleh modal yang lama, sehingga dia sifatnya mengurangi modal yang lama. Jadi eh, tidak hanya goodwill, tapi ternyata bonus pun juga bisa mengurangi modal yang lama. Seperti contoh soal seperti ini nih, ya. Karena ini bonusnya ditaruh depan, apa namanya, modal taker, modal kasma ya, modal Volcker ini ditaruh di debit, berarti ini kan pengurangan ini, modalnya kan dikurangin. Nah, ini juga masuk kategori bonus yang dikurangkan dari modal apa namanya anggota persekutuan. Nah, seperti itu ya, ini hanya koreksi koreksi saya dari pernyataan saya yang sebelumnya. Ya, baik, ini nanti silakan di ini ya. Itu aja kira-kira untuk hari ini. Minggu depan kita langsung masuk ke likuidasi, likuidasi untuk persekutuan. Ya, minggu depan. Untuk hari ini silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya absen dulu. Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya absen ya. Bentar, saya cari dulu. Nanti setelah saya absen, tolong bersuara ya. Yang mau absen, yang apa saya absen. Bentar, ini pertama Winda ada? Winda Satya? Tidak ada? Oh ada Winda. Ada Pak. Ya. Aldi Fareza? Tidak ada. Kansa? Aldi ada? Oh, masih pada tidur nih kayaknya nih. Dia ada Pak. Nah, ini bangun tidur ya. Kansa hadir Pak Kansa. Baik. Baik Pak tadi internetnya. Kelvin ada? Kelvin? Kelvin tidak ada. Sabrina? Sabrina? Tidak ada. Linda Deviana? Linda Deviana? Tidak ada. Balkis? Saya Pak. Ya. Tita Aktasa? Tita Aktasa? Tidak ada. Tidak ada. Fitriah Destriana? Hadir Pak. Ya. Rizko Kurniawan? Saya Pak. Ya. Ramawati? Ramawati? Tidak ada. Putriana ada tadi ya. Dewi Sukmawati? Hadir, Pak. Ya. Christian Farel ada. Nabila? Nabila Hadir, Azhara? Pak. Ada. Ayu Nareswari? Hadir, Pak. Rufaida? Rufaida? Hadir Pak. Ya. Prita? Widyaradi? Prita? Tidak ada. Halimah tadi ada ya. Baik, saya ulang lagi yang tidak hadir, yang nanti tolong dikoreksi kalau emang saya salah ya. Yang pertama Kelvin tidak hadir, Sabrina tidak hadir, Linda Deviana Saputri tidak ada, Tita Aktasa juga tidak ada, sama Rahmawati dan Prita ya, Prita. Banyak juga yang nggak hadir nih ya. Tumben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang tidak hadir ya. Baik, oke. Sebentar. Baik, saya minta izin untuk yang bisa on cam. Saya mau absen ini. Baik, sudah semuanya. Ini masih pada di kantor ya? Atau di rumah ini? Kantor, Pak. Di rumah, Pak. Oke, Pak. baik. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya, ya.
Baik ya, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Nanti siang ya, kita lanjut lagi 1:30. Siapa yang presentasi nanti siang? Ada kan? Oke. Ya, 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 ya. Nanti diingatkan nanti siang disuruh nyiapkan ya materi presentasinya. Baik, saya akhiri sekian. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.